Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ikuti sambutan Ketua Umum Mitra Seni Indonesia sekaligus membuka acara Bincang-Bincang Mitra Seni Indonesia. Ibu Sari Ramdhani, dipersilakan. Terima kasih Mbak Imas. Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Pagi ini Alhamdulillah kita dikumpulkan untuk mengadakan acara bincang-bincang sekaligus silaturahmi di awal tahun ya Bu. Jadi bahwa acara pagi ini akan sebagai pembuka acara dari kegiatan-kegiatan dalam rangka hari ulang tahun MSI yang ke-15 di tanggal 9 Agustus nanti. Kita juga sebagai pembuka kiranya berkumpul bersama di sini untuk berbagi cerita dan inspirasi dan juga kisah-kisah menarik yang dapat bermanfaat bagi kita semua dari anggota-anggota MSI kita sendiri, sehingga kebahagiaan seperti tadi tema yang bincang-bincang pagi ini adalah melebur kejenuhan menjadi kebahagiaan, bisa membagi kebahagiaan kita semua di sini. Dan pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Evita Jaman yang juga anggota MSI. Beliau berprofesi sebagai psikolog dan segala dedikasi dari profesinya itu membuahkan juga banyak buku, dan yang terakhir mungkin bukunya juga yang terima kasih untuk Ibu mendonasikan kepada kita semua, Sahabat Lansia Tangguh, yang ditulis bersama dengan Ibu Saparina Sadli ya Ibu Evita. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mungkin kalau ada ya ibu-ibu nanti di akhir acara ingin mendapatkannya, mungkin bisa menghubungi Bu Evita langsung. Mudah-mudahan saya tidak panjang lebar untuk membuka acara ini. Kami langsung saja persilahkan Mbak Imas untuk mungkin sedikit membacakan CV beliau. Bu Evita ini salah satu anggota yang aktif, tidak hanya mengikuti kegiatan MSI, tapi juga mengikuti pelatihan tangklung ya Bu Evita, tangklung jelita. Ya Bu, ya jadi kelihatannya agak hilang-hilang. Iya, jadi beliau itu sangat aktif di MSI. Mudah-mudahan kita semua bisa membawa kebahagiaan dan menjadikan kita bermanfaat juga bagi banyak orang. Demikian, Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ternyata Ibu Evita juga seniman ya Bu. Ibu bermain angklung. Baik, terima kasih Bu Sari. Sebelum kita mendengarkan paparan dari Ibu Evita Jaman, beliau sebenarnya juga sarjana fisika murni dari Universitas Padjadjaran Bandung. Dan beliau menyelesaikan sarjana psikologi dan serata 2-nya di Universitas Indonesia, Magister Profesi Psikologi Klinis Anak. Jadi ibu-ibu, beliau juga Ibu Evita Jaman memperoleh sertifikat Health and Wellness Coach, Brain Health and Neuroscience Academy dari Allambie Heights, New South Wales. Dan Ibu Evita selain juga berkesenian, beliau pertamanya buka praktek mandiri hingga sekarang tentang psikologi klinis anak. Jadi praktek mandiri psikologi klinis anak. Namun Ibu Evita juga aktif di berbagai kegiatan training, tentunya di bidang psikologi untuk anak dan remaja, serta mungkin juga untuk kita nanti, ibu-ibu lansia ya Bu Evita, diberi kesempatan juga, diberikan bagaimana ibu-ibu lansia ini bisa menghilangkan rasa jenuhnya, terutama dalam masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Mungkin segera saja kita ikuti paparan dari Ibu Evita, bagaimana kita harus melebur kejenuhan menjadi sebuah kebahagiaan. Terima kasih, silakan Ibu Evita. Oke, baik, terima kasih Bu Imas.
Selamat siang, selamat pagi ya Bu ya, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya cintai. Senang sekali kita bisa berjumpa pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sari selaku Ketua MSI dan ibu-ibu pengurus yang telah menginisiasi pertemuan hari ini. Luar biasa. Serta terima kasih atas ajakannya kepada saya untuk terlibat dalam acara bincang-bincang yang topiknya hangat terus ya Bu ya. Ya, Ini sepertinya topik yang tidak ada hentinya untuk dibicarakan gitu. Apalagi 2 tahun terakhir ya Bu ya. Tampak kadang-kadang ibu-ibu, aduh kangen dong. Kapan ketemunya, kapan COVID hilangnya dan sebagainya. Itu kan semua sudah mengindikasikan betapa jenuhnya ibu-ibu itu gitu. Tetapi itu biasa ya. Jadi nanti kita bicarakan lagi apa yang mungkin lebih bisa meredam kejenuhan ini. Jadi sebetulnya sebelum bincang-bincang ibu-ibu harap bersabar sedikit ya mendengarkan bincang-bincang. Kita bahas sedikit ya. Saya hanya membahas 2 isu saja, 2 istilah yang kita tunggu-tunggu ya, itu 1 kejenuhan dan 2 kebahagiaan ya. Jadi kita bahas sedikit. Nah, apa kejenuhan itu? Sebetulnya rasa jenuh itu salah satu bentuk dari emosi negatif. Ya, emosi itu hanya 2 kok, emosi negatif dan emosi positif. Emosi negatif ya seperti sedih, marah, kesal, apalagi kecewa, salah satunya jenuh, bosan. Jadi itu emosi negatif. Setiap orang, pasti ibu-ibu pernah semua ya mengalami rasa emosi negatif itu, karena ini memang dinamika emosi namanya. Jadi biasa itu, hanya kadang-kadang berbeda-beda levelnya, berbeda-beda penyebabnya, berbeda-beda cara mengatasinya. Nah gitu. Jadi kalau kembali ke kejenuhan itu memang dalam konteks ini kira-kira apa ya penyebabnya? Bermacam-macam ibu-ibu tuh katanya monoton gitu ya, kerjanya dari situ ke situ saja, ini dari dapur, sumur, kasur gitu ya istilahnya. Jadi jadi itu yang itu salah satunya. Ada juga rasa kurang tantangan gitu. Kurang tantangan kok saya itu ini saja, apakah saya bisa keluar dari sini? Nah, itu juga akan menyebabkan kejenuhan atau rasa terhambat dan sebagainya. Nah, jadi wajar, semua orang itu wajar memiliki perasaan ini, Ibu nggak usah gundah gulana, tetapi menumpuk emosi negatif bukan sesuatu yang sepele. Ya, sebentar lagi kita akan bicarakan mengapa kok saya jenuh ya gitu. Kenapa saya bisa jenuh? Jadi sebetulnya ini kerja hormon, Bu. Ini kerja hormon. Kita harus mengatur hormon kita sendiri. Ini bisa, ya. Asal kita tahu sebabnya, kita bisa mencari jalan keluarnya. Itu aja kuncinya. Jadi sebetulnya rasa emosi negatif itu adalah respon, ya. Emosi negatif itu adalah respon dari pikiran negatif. Respon dari persepsi negatif. Kalau kita berpersepsi negatif, kita mulai merasa, aduh ini nggak benar nih, ini nggak enak nih, saya nggak suka ini. Itu mulai otak kita mulai merespon. Merespon apa? Dia merespon dengan hormon, gitu. Jadi pikiran dulu Bu, persepsi dulu. Karena ada orang yang dalam satu keadaan orang itu suka, tapi orang lain nggak suka. Karena apa? Karena persepsinya bermacam-macam sehingga menyebabkan keluarnya hormon yang bermacam-macam tadi. Hormon yang berbeda gitu maksudnya. Jadi rasa jenuh salah satu emosi negatif yang diakibatkan oleh pikiran negatif itu dulu terhadap satu keadaan. Jadi jenuh itulah akibat persepsi kita sendiri sebetulnya, ya. Nah, ketika persepsi kita sudah mulai negatif, kita mulai nggak suka, otak kita memproduksi hormon stres, hormon kortisol namanya, dan kemudian dia mengakibatkan perasaan negatif, gitu. Alurnya seperti itu, ya. Alurnya pikiran dulu, persepsi dulu, baru perginya ke perasaan, baru ke perilaku.
tiga alur. Jadi kita nggak menyadari bahwa apa yang kita pikirkan itu langsung menyebabkan perasaan kita terpengaruh seperti itu. Jadi sebetulnya kortisol itu oke, Bu. Oke, baik-baik aja. Misalnya nih, kortisol itu hormon stres. Hormon untuk pertahanan diri. Misalnya, ini contoh dalam hal lain. Misalnya, 3 hari lagi mau arisan atau mau pengajian, tapi saya belum siap-siap catering atau siap pesan makanan atau belum masak atau pembantu pulang dan sebagainya. Itu pikirannya. Kemudian pikiran itu menyebabkan kita mulai stres. Kita mulai merasa deg-degan dan sebagainya. Nah, pikiran itu sebetulnya adalah dorongan kita untuk mencari jalan keluar. Kalau kita diam saja, dia akan bertumpuk, terus keluar kortisolnya. Keluar. Nah, tapi kalau kita membuat kortisol itu berhenti, kita do something. Gitu. Kita lakukan sesuatu agar dia stop. Nah, itu yang. Nah, kalau kita biarkan, kemudian dia akan menjadi kronis. Ya, tumbuh menjadi sesuatu yang buruk. Misalnya dia akan stres. Misalnya kita kalau menumpuknya kita akan tidak terkendali, marah, sedih, cemas. Kadang orang makan berlebihan, kadang tidak mau makan. Ada juga yang menjadi penyakit psikosomatis. Ini kalau kita biarkan. Jadi terus berawal dari pikiran yang tadi tidak suka itu, kemudian muncul menjadi sesuatu yang lebih meningkat lagi. Nah, ini dia. Nah, ini akan berbahaya. Nah, inilah yang kita tidak bisa biarkan. Mari kita kikis sedikit demi sedikit asal kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika hormon kortisol itu menguasai tubuh kita, ya, maka hormon dopamin itu terhambat keluarnya. Padahal kita membutuhkan itu untuk bahagia, gitu. Nah, jadi kapan kita akan ini? Ayo lakukan, ya. Terus apa yang harus saya lakukan, gitu. Nah, ini dia pintunya hanya ada 2, Bu. Pintunya ada 2. 1 pintu keluarnya pikiran yang rubah, ya. Kita bisa nggak switch merubah pikiran negatif itu menjadi positif. Itu 1. Kalau kita bisa buru-buru, misalnya kayak kita contoh arisan tadi, nggak apa-apalah orang teman-teman saya tuh orangnya nggak suka makan yang aneh-aneh, saya pesan aja. Nah, itu kan kita mempunyai pesan yang positif. Kalau yang negatif ada. Nah, itu 1. Yang kedua, bila kita tidak mau merubah pikiran kita cari dong ide, ya, kita cari ide, buru-buru kita cari apa jalan keluarnya apa. Nah, sekarang kita bicara ide. Kalau kita bicara ide, kita bicara kreativitas. Kenapa? Karena kreativitas adalah orang yang mampu melahirkan ide, gitu ya. Di MSI atau di ini ibu-ibu saya yakin orangnya kreatif semua. Jadi sebetulnya ide itu kalau kita pancing, kita stimulasi dia akan keluar. Jadi kreativitas itu kemampuan orang untuk melahirkan ide, kemampuan untuk mencipta sesuatu yang baru. Nah, itu ya. Jadi itu kita stimulasi. Bisakah kita menstimulasi kreativitas? Oh, bisa. Tapi kreativitas tidak ada sekolahnya. Tidak ada universitas, tidak ada kursusnya. Tetapi bisa strateginya dan menstimulasinya ada caranya. Ya, 1, ada 2 aja, lagi-lagi 2, 2 saja. 1 internal, ya, internal itu yang menstimulasi otak kiri dan kanan. Kita percayai bahwa otak kita terdiri atas 2 belahan. 2 belahan ini mempunyai tugasnya masing-masing. Ada kecerdasan di sebelah sini, ya, ada kreativitas dan ini sebelah sini. Nah, mereka itu 2 hal yang berbeda. Belum tentu orang cerdas itu kreatif. Nggak perlu orang kreatif itu harus cerdas gitu. Jadi 2 hal yang berbeda. Tetapi kalau dia digabung, distimulasi bersama, dia akan menjadi orang cerdas yang kreatif. Bisa. Tapi hari ini kita tidak bicara yang internal. Mungkin lain kali ya, Bu Sari, kita akan bicarakan hal ini. Pakai 1 sesi sekalian ya. Ini sesi. Tapi kalau stimulasi eksternal, ini kita bicarakan sekarang. Ya, yang stimulasi eksternal itu adalah misalnya kita banyak membaca, berteman dengan orang-orang yang kreatif, misalnya aktivitas-aktivitas seni seperti dilakukan oleh ibu-ibu yang perkumpulan-perkumpulan. Ibu-ibu datang ke sini, pasti ibu yang datang ke perkumpulan semacam ini pasti mempunyai sesuatu yang ingin dia petik gitu.
Nah, itu sudah sesuatu yang cara menstimulasi kreativitas. Jadi seni musik misalnya itu bisa menstimulasi kreativitas. Nah, salah satu caranya adalah mengamati inspirasi orang lain, cerita inspiratif orang lain, pengalaman orang lain. Itu dapat menstimulasi kreativitas kita. Bukan untuk menyontek, bukan untuk menyontoh apa yang dia lakukan. Enggak perlu. Kadang-kadang orang punya besar, kita kecil, tetapi kita inspirasinya dari sana. Jadi kita akan kita tidak menyontek, tapi kreativitas mereka, ide mereka, inspirasi mereka, itu akan memunculkan ide yang punya kita sendiri, sesuai dengan passionnya kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kondisi kita. Nah itu. Ya, jadi hari ini kita akan mencoba membangkitkan kreativitas dari belajar kisah-kisah pengalaman dari teman-teman kita yang lain yang akan muncul hari ini. Ya, kita dengarkan cerita mereka agar mungkin ceritanya itu akan membangkitkan kreativitas kita. Oke, tapi tunggu sebentar, tunggu sebentar. Mungkin 5 menit mendatang akan. Karena setelah ini saya akan sedikit setelah kejenuhan kita bicarakan ya bahwa kejenuhan itu kita keluarnya satu kita mencoba berpikiran positif terhadap keadaan, mencoba. Kalau tidak bisa kita harus cari ide dong, kita keluar. Ide itu dari kreativitas ya. Ada orang aku nggak mau, pokoknya aku tidak mau menyerah dengan keadaan ini. Kalau kita berpikiran positif, kita menyerah dengan kalau kita tidak mau merubah keadaan ini, kita berpikiran positif saja. Ibu pernah mendengarkan nggak? Bila kita tidak menyukai sesuatu, rubahlah. Tetapi bila kita tidak bisa merubahnya, kita merubah cara memandangnya. Gitu. Nah itu cara memandangnya itu kita bisa merubahnya dengan berpikiran positif itu. Nah berpikiran mengenai selanjutnya mengenai kebahagiaan itu, nah ini yang sering juga Bu, sering juga ibu-ibu, bapak-bapak ditanyakan kepada orang, gimana sih orang-orang selalu menanyakan bagaimana cara mencapai kebahagiaan itu, kayaknya udah pada bosen ya, semuanya bahagia gitu. Tapi memang sangat subjektif ya, karena begitu juga dengan kejenuhan sebagai emosi negatif, bahagia adalah emosi positif. Bahagia, senang, sayang, cinta gitu, itu emosi positif. Jadi bahagia juga merupakan respon. Respon dari pikiran. Pikiran positif, perasaannya positif terhadap satu keadaan. Ya, tentu berbeda-beda setiap orang. Ya, menangkap satu keadaan. Keadaannya sama, misalnya. Motor membuat orang bahagia, tetapi buat orang lain motor itu tidak menyenangkan. Saya harus punya mobil seperti itu. Jadi itu ya. Jadi bukan seperti hari ini keluar beberapa kata-kata indah misalnya. Hari yang indah. Oh ini hari yang indah. Katanya sebetulnya bukan harinya yang indah. Tetapi cara kita memandang hari itu sebagai indah. Buat saya hari itu indah, tapi buat orang lain belum tentu hari ini adalah hari yang indah seperti itu. Ya, jadi itu tadi kita katakan relatif banget yang namanya bahagia. Nah itu, jadi lalu gimana dong gitu. Nah ya nggak apa-apa. Sementara kita mengatakan bahwa bahagia itu adalah respon dari pikiran, persepsi sama dengan kejenuhan. Tapi ini kebalikannya, itu menyebabkan pikiran negatif, yang ini menyebabkan pikiran positif. Nah kalau kita bertanya lebih lanjut sedikit saja mengenai bahagia itu, kalau saya mengatakannya hanya 2 ya. 2. Kapan kita berbahagia? Kapan, apa yang membuat orang berbahagia? 1. Ketika kita menerima Bu, eksternal ya. Menerima dari mana? Dari Allah, dari Tuhan, dari sembahan, dari Allah. Misalnya menerima kesehatan, menerima keluarga yang sakinah, mawaddah, ada cucu, anak, dapat rezeki yang barokah. Itu kan semua dari Allah kita terima. Itu bisa membuat kita bahagia. Tapi ada harapan di sana. Minta terus kita, minta gitu. Kalau nggak diberikan, mungkin kita bisa kecewa atau bisa kita nggak putus asa meminta terus seperti itu dengan penuh harapan. Punya anak 2 perempuan, pengen yang laki-laki, kemudian minta keluar perempuan lagi. Oh nggak apa-apa, nanti saya minta lagi untuk yang keempat seperti itu. Jadi nggak ada bisa. Karena ini memang eksternalnya ada unsur harapan di sana.
Ada kedua, menerima dari pihak lain, ya, keluarga, lingkungan, teman, institusi, mengharapkan kasih sayang, kenyamanan, kedamaian, ya, hadiah atau pujian, apresiasi, katakanlah naik pangkat, gaji tinggi, atau ilmu. Mudah-mudahan anak saya tamat dengan nilai yang bagus, sekolah dan sebagainya. Itu kan semua dari misalnya kita minta keuntungan, gaji, usaha dan sebagainya. Itu ketika kita menerima. Tetapi yang eksternal ini ada harapan di sana. Ketika ada harapan, itu ada kecewa. Ketika harapan tidak terpenuhi, itu akan memunculkan juga. Oleh sebab itu, bagian ini baik sekali karena kita mengusahakannya. Karena kita selalu meminta dan kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Dapat atau tidak dapat gimana nanti. Nah, tapi ini tidak hakiki tadi. Ini bukan hakiki karena ini relatif. Yang kita minta belum terpenuhi, yang kita harapkan belum tentu terpenuhi. Ya. Yang kedua ini adalah bentuk kebahagiaan yang kita cari yang hakiki. Ketika kita memberi, ya, karena memberi itu adalah kebutuhan insting. Kalau kita sadar bahwa memberi itu adalah kebutuhan, kita berusaha untuk memberi. Karena ada janji Allah di sana, ya, ada janji Allah ketika kamu memberi, ketika kamu membuat kebajikan memberi, aku janjikan kebahagiaan, kesejahteraan buat kamu. Buka Bu, itu kalau kita orang kebetulan Muslim, di An-Nahl ayat 97, saya suka sekali sama ayat itu. Itu karena saya kalau bicarakan kebahagiaan, janji Allah ketika kita memberi, itu kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Jadi satu, kita memberi kepada Allah, Bu. 3 macam. Satu, memberi kepada Allah. Berilah sembahan, kita beri ibadah kita berikan kepatuhan, cinta, rasa sayang, rasa ingin berbakti gitu. Bahagia kita. Ya, kita bahagia. Nggak tahu kenapa, terus kita bahagia. Kalau habis sholat tuh rasanya lega, tidur enak sebagai gitu ya. Kita nggak tahu dari mana, karena itu kita memenuhi kebutuhan sudah. Kemudian kita memberi kepada diri sendiri. Kita berikan diri kita apa? Beri kesempatan, beri apresiasi. Sebelum kita mengapresiasi orang lain, kita apresiasi diri kita sendiri. Tidak mungkin kita tidak punya sesuatu yang bisa diapresiasi. Pasti ada. Itu cari apresiasi, berikan pikiran-pikiran yang positif, berikan rasa syukur, berikan ide-ide. Nah, itu cari gimana supaya saya bisa mendapat ide. Rasa terima kasih, rasa penerimaan, rasa nyaman, itu kan berikan pada diri sendiri. Satu kepada Allah, dua kepada diri sendiri, yang ketiga kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Macam-macam Bu, tidak mesti harus materi ya. Kasih sayang, kepedulian, materi, senyuman, waktu, ilmu. Ya, tolong menolong dan sebagainya. Perhatian, perlindungan, memberikan pekerjaan, seperti memberikan pekerjaan kepada pembantu aja Bu. Dengan usaha sayang kita mengeluarkan apapun, karena itu yang mereka berikan. Yang kita berikan kepada mereka itu rezeki mereka sendiri. Allah katakan lewat kamu gitu. Jadi nggak usah takut kita miskin dengan menggaji orang. Gitu aja istilahnya. Tunggu saja gantinya dari Allah ya Bu ya. Nah, itu. Jadi 2 hal, menerima dengan harapan. Menerima, kita terus saja berdoa Bu. Dari umur kita 5 bisa berdoa sampai kita umur 60-an bisa berdoa, terus saja kita minta. Kata Allah, ini nggak sudah ini orang minta terus kerjanya setiap hari. Ini apa yang diminta? Dapat anak 1 minta 2, dapat pacar pengen istri, dapat istri pengen anak, dapat anak pengen cucu dan sebagainya. Jadi memang nggak selesai. Oleh sebab itu ini tidak hakiki. Gitu. Ada jabatan, ada rumah, ada ketenaran, ada segala macam, tapi bunuh diri. Gitu. Ya gimana letaknya? Ketika dia ingin menerima, nggak sudah. Tetapi ketika kita memberi, itu internal kebutuhan, tanpa kita mengharapkan apa yang akan kita terima, kita sudah bahagia sendiri. Ya, semoga nanti ide-ide kita untuk keluar dari kejenuhan itu bisa berpatokan kepada hal-hal yang semacam ini. Seperti
memberi. Ya, bisa. Misalnya kita melakukan sesuatu di luar, untuk melakukan ini saya menyenangkan orang lain. Nah, itu sudah sesuatu jalan keluar dari kejenuhan menuju ke kebahagiaan. Ya, jadi untuk sementara mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Kita kembali lagi ke persoalan kreativitas tadi. Semoga hari ini kita dapat memetik inspirasi ya dari teman-teman yang ingin mencampaikannya. Ya. Begitu dulu sementara ya, Ibu Imas. Saya kembalikan kepada Bu Imas. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita dengarkan bersama bagaimana jalan keluar kita agar tetap bahagia. Banyak sekali tips dari Ibu Evita. Terima kasih Bu Evita. Namun saatnya juga kita ingin mendengarkan sharing inspiratif. Pada kesempatan pertama, saya nanti mengundang Ibu Maya Jamhari Sirat. Namun walaupun ibu-ibu sudah mengenal Ibu Maya, saya sedikit bacakan tentang Ibu Maya. Ibu Maya Jamhari Sirat ini telah menjadi anggota MSI sejak tahun 2007. Dan pada periode kepengurusan MSI tahun 2015 sampai 2019, Ibu Maya sebagai Ketua 2 MSI. Ibu Maya juga aktif mengikuti paduan suara di MSI, serta aktif dalam berbagai event yang diselenggarakan oleh Mitra Seni Indonesia. Ibu Maya Jamhari Sirat aktif pula dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan olahraga bersama kelompok sosial lainnya. Tentu saja banyak lagi dengan banyaknya kegiatan, banyak teman. Ibu Maya bisa bercerita inspiratif terhadap kami bagaimana kegiatan Ibu saat-saat menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga Ibu tidak kelihatan jenuh, Bu Maya. Monggo Bu Maya, silakan. Nuwun Bu Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, para peserta bincang-bincang MSI pada hari ini. Yang saya hormati para pembina, penasehat, pengurus Mitra Seni Indonesia yang sangat saya cintai, juga seluruh panitia acara hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing dan caring pengalaman saya selama masa pandemi COVID-19 yang telah berjalan hampir memasuki tahun ketiga loh Bu. Luar biasa ya, memasuki tahun ketiga. Baik, saya akan sharing bahwa pada awal pandemi di tahun 2020 yaitu sekitar bulan kedua atau ketiga setelah berlakunya pengetatan di semua sektor, di mana kita harus stay home, stay safe, di rumah saja biar aman, jangan ketemu orang, terutama bagi lansia seperti saya mengalami ketidaknyamanan yang luar biasa, suatu inconvenience. Ketidaknyamanan yang diakibatkan itu mungkin yang tadi dipaparkan oleh Ibu Evita disebabkan oleh kejenuhan. Itu mulai mempengaruhi fisik saya, seperti yang diutarakan oleh Ibu Evita tadi, menjadi psikosomatis, yaitu apa? Diare dan mual, Bu, sakit kepala berkepanjangan, susah tidur. Nah, itulah mungkin yang dimaksudkan oleh Ibu Evita sebagai suatu gejala psikosomatis, jadi mempengaruhi fisik saya. Mual Bu, saya masuk kamar mandi selalu gitu terus. Tapi mohon maaf, bukan mau itu, tapi mau keluar tapi kok tidak keluar, tidak ada apa-apanya begitu Bu, kira-kira begitu. Terus saya pikir apa saya hamil ya, nggak mungkin lah ya, saya sudah umurnya sudah di luar ambang batas. Nah, anyway, saya kembali lagi ke masalah saya. Saya sebetulnya itu Bu, saya adalah yang bagi teman-teman saya yang mengenal saya adalah makhluk sosial yang senang bergaul dan berkegiatan dalam berkelompok. Saya sendiri tidak terlalu gaptek ya Bu, tidak terlalu gagap teknologi. Jadi saya selalu sudah melakukan komunikasi melalui sosmed,
Facebook, WA, IG, dan media-media lainnya. Dan alat komunikasi itu saya gunakan untuk reaching berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, sahabat. Tapi apa yang terjadi, Bu, waktu itu? Di satu sisi itu ketidaknyamanannya malah malah agak bertambah menumpuk begitu ya, Bu. Mungkin karena banyaknya postingan negatif yang saya baca tentang pandemi ini. Misalnya banyak teman, kerabat, dan nakes yang meninggal dunia, serta hal-hal lain yang menyedihkan saya, membuat saya makin galau, dan seperti istilahnya Bu Evita tadi, gundah gulana. Kemudian hal itu saya sadari, saya baca-baca, wah, saya kena cabin fever nih. Ini yang nanti Bu Evita barangkali bisa menerangkan apa itu cabin fever. Kemudian keluarga saya melihat saya dan mereka atas dukungan keluarga saya mulai mencari pertolongan dengan berkonsultasi kepada ahlinya. Siapa, Bu? Yang saya pikir ahli adalah dokter psikiatri dan ulama. Alhamdulillah, Bu, hasil berkonsultasi dengan para pakar tersebut sangat membantu saya melanjutkan hidup saya tanpa dihantui oleh COVID-19 dan turunan-turunannya. Bagaimana caranya? Saya mengatur strategi bagaimana mengatasi ketidaknyamanan saya dengan adanya pandemi ini, dengan saya mulai mendata. Saya melakukan apa yang dibenci oleh COVID-19. Apa sih yang dibenci? Yang dibenci itu kan prokes, Bu. Prokes ketat, seperti Ibu ketahui, masker, cuci tangan, tidak berkerumun, dan sebagainya. Dan juga menaikkan imunitas tubuh. Seperti ibu-ibu juga pasti sudah ketahui, imunitas tubuh dapat dicapai dengan asupan gizi yang baik, vitamin yang cukup, olahraga dan istirahat yang cukup, dan yang tidak kalah penting adalah menjaga perasaan berbahagia. Bagaimana, Bu, cara saya reaching untuk menjadi bahagia? Saya mulai mendata apa saja sih yang saya sukai, yang kadang-kadang tidak sempat saya lakukan pada saat sebelum pandemi. Saya kan suka sekali sama tanaman. Kemudian saya mulai menyusun jadwal saya untuk menjadi rutinitas hari per hari hingga minggu per minggu, sehingga itu membuat saya menjadi jenuh. Tanaman itu, Bu, saya bergabung dengan grup-grup pecinta tanaman, diantaranya sahabat-sahabat saya sendiri, saling menukar info, saling sok tahu. Aku punya ini loh, padahal orang lain juga sudah punya. Nah, saya bergabung dengan grup pecinta tanaman secara daring, saling bertukar koleksi dan info, itu yang saya kerjakan. Selain itu, hobi saya salah satunya adalah membaca. Saya membaca buku tentang tanaman dan juga berselancar di internet untuk menemukan hal-hal baru dalam bagaimana memelihara tanaman. Kemudian saya sharing dengan teman-teman saya dan itu sudah membuat saya bahagia, Bu. Jadi rasanya kok saya tahu sesuatu yang bisa saya bagi dengan orang lain begitu. Saya juga hobi menyanyi, Bu. Sangat bersyukur hobi menyanyi saya itu tersalurkan bersama Paduan Suara Melati Mitra Seni Indonesia. Meskipun pada saat pandemi terbatas dilakukan hanya secara daring, yaitu dalam jaringan atau online. Ada hal yang membuat saya sangat bahagia pada saat pandemi ini, yaitu pada saat kami Paduan Suara Melati mengikuti lomba World Virtual Choir Festival 2021, dan Bu, saya sangat bersyukur meskipun itu dilakukan secara daring dan luring di luar jaringan karena harus mengambil video,
Pada saat mengambil video itu lumayan deg-degan karena semua teman-teman prokes, 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 jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Nah, tapi itu bisa dilaksanakan dan alhamdulillah kami meraih silver medal pada World Virtual Choir Festival 2021. Alhamdulillah. Kemudian apalagi yang saya sukai, saya data, saya itu penggemar berat dari line dance. Mungkin banyak yang di sini teman-teman saya yang mengikuti olahraga line dance. Saya tergabung dalam beberapa kelas. Begitu pengetatan diperlonggar, Bu, Ibu, Bapak, saya langsung bergabung. Saya mengajak mereka kembali lagi untuk berline dance bersama, namun masih di dalam konteks melakukan prokes. Yaitu kita 2 jam, kadang-kadang kita 2 jam berline dance tetap dengan masker, ibu-ibu. Kemudian kalau istirahat kita saling menjauh karena line dance kami di udara terbuka, kami menjauh mendekati pohon, ambil nafas, pakai masker lagi, kemudian melanjutkan line dance-nya. Demikianlah saya sangat bersyukur saya punya kelompok-kelompok line dance ini, mudah-mudahan pengetatan segera diperlonggar agar saya bisa melakukan kegiatan ini lagi. Kemudian tadi seperti dikatakan Bu Evita, yaitu agama. Saya menambah pengetahuan agama dengan tetap aktif bergabung di beberapa grup pengajian dan juga menyelenggarakan pengajian sendiri secara daring dan mengikuti pelatihan meningkatkan kemampuan saya membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Saya itu hobinya belajar, Bu Evita, saya hobi belajar. Saya kuliah mengambil hukum saya di akhir umur 50 dan saya mendapatkan gelar magister kenotariatan saya di umur 60. Jadi saya suka sekali belajar, itu mungkin yang menambah kebahagiaan saya. Dan saya apa juga yang saya lakukan, saya browsing di internet, saya lihat beberapa stasiun luar negeri dan bagaimana keadaan di luar. Jadi saya tidak fokus di negara saya sendiri, saya melihat keadaan-keadaan di luar untuk menambah wawasan saya tentu saja. Dan saya juga menonton film yang saya gemari itu saya sediakan waktu. Saya tidak mau saya tinggalkan itu. Terutama menonton film-film yang berbasis hukum karena saya memang dari dunia hukum, dan komedi saya sukai sekali karena itu membuat saya bisa tertawa terbahak-bahak. Itu saja sudah membuat saya bahagia. Pengalamannya, Bu. Melalui media televisi saya bisa melihat apa yang terjadi di seluruh dunia yang memberi wawasan positif, Bu Evita, pada saya. Ya, bahwasannya pandemi itu adalah suatu fenomena global ya, Bu. Fenomena universal. Jadi buat apa saya berbelas kasihan kepada diri saya sendiri? Wong seluruh dunia juga ngalamin. Jadi itulah membuat saya bahagia dan membooster saya, Bu. Kemudian alhamdulillah ya, Bu ya. Saya itu hobinya ngobrol, semua teman-teman saya tahu ya. Saya lakukan secara berkelompok dengan anak, cucu, kerabat dan sahabat, baik melalui Zoom atau WA conference. Itu sudah membahagiakan saya. Saya bercanda dengan cucu-cucu saya yang sudah gadis-gadis dan menjauhkan saya dari berita hoax, Bu. Itu yang penting buat saya. Hoax apapun, hoax politik, hoax yang nggak kurang lah. Apapun yang membuat saya galau dan resah, yang membuat saya baper, bawa perasaan, saya tahu itu akan membuat imunitas turun, saya hindari. Pada saat pengetatan sudah mulai longgar, saya berkegiatan secara tatap muka dengan tetap menjaga prokes. Bahkan, Bu, saya sempat membantu dalam kegiatan penyelenggaraan Hari Ibu MSI yang dilaksanakan secara daring dan luring. Dan ini membuat saya bahagia.
Saya ada membantu Ibu Poppy Hayana Isman menyutradarai suatu pergelaran, Bu, yang melibatkan 72 orang member SMSI, termasuk juga pengurus pembina yang turut serta dalam pergelaran itu, dan alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bu, saya sering menengok ke bawah, Bu. Betapa di era pandemi ini banyak orang yang lebih menderita dari segi ekonomi dan sosial dibandingkan saya sendiri. Oleh karenanya membantu dan menolong mereka meski sekedar sapa, menyapa melalui telepon, apa kabar lo? Are you alright? Gini. Gimana? Udah negatif, udah nggak positif. Itu sudah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Di samping melatih saya untuk lebih sabar dan selalu bersyukur, Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati. Demikianlah yang dapat saya paparkan tentang pengalaman pribadi saya. Bukan saya paparkan, Bu, saya hanya ingin caring dan sharing. Saya seorang Maya Jamhari yang tadinya very being miserable, menjadi seorang yang cukup bahagia dan optimis di era pandemi ini. Mengapa? Karena saya punya suatu ayat di Al-Quran yang sangat saya sukai, Bu. Surat Al-An'am, yaitu surat ke-6 ayat 59. Bunyinya, izinkan saya membacakan itu, Ibu Bapak. Tidak ada selembar daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi COVID-19 merupakan selembar daun yang jatuh dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajarkan kita akan banyak hal-hal baru dan bagaimana menyikapinya dengan secara bijak dan bahagia. Semoga sharing dan caring saya ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu Maya. Tetap bahagia di masa pandemi ya, Bu, dengan berbagai kegiatan. Bunganya cantik-cantik, temannya bagus. Baik. Bagaimana Bu Evita? Sangat luar biasa kegiatan anak ini ya. Mungkin bisa ditanggapin, Bu. Apa saya tanggapin? Ini luar biasa, Bu ya. Banyak sekali ide yang keluar ya dari Ibu. Yang bisa saya garis bawahi adalah ketika Bu Maya berpikiran negatif tentang keadaan ini, beliau merasa tidak bahagia. Beliau merasa tersiksa sampai cabin fever ya. Cabin fever. Nanti saya jelaskan sedikit. Kemudian setelah bertahun, kemudian berpikirannya positif. Jadi dia merubah pikiran negatif itu menjadi daun yang jatuh itu adalah kehendak Allah dan saya tidak sendiri. I'm not alone gitu ya. Jadi semua orang merasakan apa yang saya rasakan. Itu kan namanya kita men-switch. Kita merubah. Jadi kebahagiaan itu dari mana datangnya? Apakah dari luar? Oh tidak, di sini adanya. Jadi kitalah yang memutarkan. Dari tadinya, aduh ini gimana ini keadaan ini, saya tadinya orang sociable, saya suka pergi, saya suka berorganisasi. Kok saya harus dikurung begini gitu? Sampai saya ada fever. Kemudian lambat laun dia tidak di samping mengeluarkan ide-ide juga, tapi juga memutar pikiran menjadi positif. Akhirnya kebahagiaan itu datangnya dari sana. Ternyata ya teori yang kita sampaikan tadi ternyata masuk ya, bahwa kalau pikiran kita negatif, respon otak kita adalah perasaan negatif. Kalau kita berpikiran mulai positif, responnya adalah hormon dopamin, hormon kebahagiaan. Itu Bu ya, jadi saya tidak banyak-banyak menanggapi, itu saja. Terima kasih Bu Maya, banyak sekali mudah-mudahan yang bisa dipetik. Demikian. Terima kasih Bu, terima kasih Bu kita. Ya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya mohon tetap bersabar sampai maaf, bisa saya tambahkan tadi ada pertanyaan dari Bu Maya ya.
cabin fever, sedikit aja, cabin fever itu adalah suatu tumpukan perasaan negatif ketika orang terisolasi, gitu. Itu sangat menyiksa, sehingga dia menjadi sakit. Jadi menumpuk, ini artinya marah, sedih, kecewa, cemas, tumpuk jadi satu, tetapi ketika terisolir, ya. Nah itu seperti orang di penjara deh Bu, orang di penjara kan banyak sakit cabin fever. Gitu ya Bu Maya, itu jawaban saya sedikit aja sebentar. Kapan-kapan kita bahas khusus cabin fever. Baik, terima kasih Bu Evita, Bu Maya, terima kasih, sangat luar biasa. Kita kini ikuti paparan sharing inspiratif dari Ibu Teresia Sunpit. Namun Bu Teresia, saya ingin juga menyampaikan ini kepada ibu-ibu sekalian, dokumentasi foto-foto Ibu Teresia, yang mana juga aktivitasnya sangat luar biasa. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibu Teresa Sunpit ini menjadi anggota Mitra Seni Indonesia tahun 2009. Ibu dari 2 orang anak, mempunyai berbagai aktivitas usaha, mulai dari membuka butik di berbagai mall, rental tanaman hias untuk kantor-kantor, hingga memiliki beberapa restoran franchise di beberapa mall di Jakarta. Beliau juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan kegiatan kreativitas fashion bersama mitra usahanya. Ibu-ibu sekalian, setelah kita melihat foto-foto kegiatannya, marilah kita berikan waktu kepada Ibu Teresia Sunpit. Bu, mohon agak dipercepat karena waktunya ini terbatas. Silahkan Bu Teresia. Terima kasih Bu Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati pembina dan pengurus Mitra Seni, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk panitia yang telah menyelenggarakan acara dengan judul Melubur Kejenuhan Menjadi Kebahagiaan. Saya sedikit menyampaikan latar belakang saya dalam berbisnis. Saya mulai usaha tahun 2004. Saya membuka usaha butik di mall, saya rental tanaman, saya juga pernah rental komputer di kantor-kantor. Selain itu dengan teman-teman kita juga membuka usaha fashion, dan dengan teman-teman juga kita buka usaha franchise restoran di mall. Dan usaha ini sudah berjalan kurang lebih 11 tahun. Oh gitu, yang lain banyak. Pertama COVID-19 masuk ke Indonesia di bulan Februari tahun 2020. Saya waktu itu tidak menyangka bahwa akan berlangsung lama dan cukup bahaya. Jadi saya santai aja. Saya tetap bolak-balik ke mall. Akan tetapi pertengahan Maret pegawai-pegawai udah mulai resah. Karena orang tua mereka minta mereka harus pulang kampung. Di sini saya ambil keputusan, saya menyurati manajemen agar kami tutup untuk sementara outlet yang di mall. Akan tetapi surat belum dibalas, sudah ada kebijakan dari pemerintah bahwa mall ditutup dan yang boleh buka hanya supermarket dan bank. Dan itu berlangsung kurang lebih 3 bulan. Waktu itu saya bingung, gak ada kegiatan sama sekali. Akhirnya saya coba untuk buka usaha untuk mengisi kekosongan waktu saya. Saya mencoba masak. Saya buat ayam, saya masak ikan, saya buat cake. Itu saya tawarkan ke teman-teman terdekat. Dan ternyata banyak sekali peminatnya. Dan waktu itu saking semangatnya saya beli oven lagi yang besar, saya beli lagi mixer yang besar. Tapi ternyata nafsu besar, tenaga kurang. Saya terkendala tidak ada yang membantu karena waktu COVID itu pembantu pulang kampung dan saya nggak berani lagi terima orang baru di rumah. Biasanya saya dibantu oleh suami dan anak-anak. Tapi mereka sudah bekerja kembali dan sudah mulai aktif kuliah. Akhirnya saya tidak bisa lagi menerima pesanan secara maksimal.
Sementara pihak mall mulai menghubungi kita untuk segera buka lagi outlet di mall. Tapi sebelum saya ambil keputusan, saya pergi ke mall untuk mengamati kondisi di sekitar situ. Apakah kita bisa buka lagi apa tidak? Karena beberapa kali, hampir setiap hari saya nongkrong di dekat situ, saya lihat tempat itu sangat sepi dan kayaknya nggak mungkin kita melanjutkan. Akhirnya kita tutup. Waktu itu kami mengalami kerugian yang cukup besar karena deposit di mall tidak bisa kembali. Selain itu kami harus menyelesaikan hutang-hutang pihak ketiga. Di saat saya juga dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saya melihat ada satu tempat di daerah Kayu Putih dekat rumah saya, seberang rumah sakit Columbia Asia. Di situ ada satu tempat yang mereka bisa sewakan untuk kuliner. Saya langsung hubungin partner saya, kami diskusi, saya langsung hubungin juga pemilik tanah. Singkat kata, kami putuskan untuk sewa tempat tersebut karena kami juga masih banyak peralatan resto kami yang sudah kami tutup sebelumnya, yang bisa kami manfaatkan. Setelah itu, saya hubungin pegawai-pegawai, ayo kita buka warung. Istilahnya warung dengan nama KP42. KP42 tuh karena udah nggak mikir panjang, Kayu Putih nomor 42. Awal waktu Desember 2020 kami buka warung tersebut. Awalnya memang cukup ramai, tapi setelah berjalan beberapa bulan, pemerintah mengeluarkan lagi kebijakan PPKM yang mana tidak boleh orang makan di tempat. Ternyata hal tersebut berdampak bukan kepada saya yang harus memikirkan, ini saya harus bayar gaji dan pegawainya, tapi juga terhadap pegawai juga. Lama-kelamaan mereka mulai tidak semangat karena ya warung sepi. Dalam situasi kayak gitu, saya berinisiatif untuk mengambil bagian dalam kegiatan penyaluran makanan untuk pasien COVID-19. Ini diselenggarakan oleh sekelompok anak muda yang terbeban untuk membantu memberikan bantuan makanan untuk pasien COVID-19. Walaupun keuntungannya sangat minim, saya hanya berpesan kepada pegawai, kita ambil bagian, kita ikut berbagi. Yang penting kita cari berkah. Jadi setiap hari kami buat 150 nasi box. Di situ saya melihat pegawai udah mulai semangat. Kita mulai kerja gitu dan setelah itu selain tamu-tamu yang datang ke KP42, kami juga sudah mulai menerima pesanan nasi box untuk kantor. Dan setiap hari Jumat selalu ada pesanan Jumat Barokah. Untuk penyaluran makanan Jumat Barokah biasanya kami antar sendiri, pegawai saya dengan motor kita antar ke daerah Pulau Gadung, Klender, Rawamangun, dan kalau untuk ke masjid kita bawa ke daerah Tanjung Priok, Warakas, Cilincing, dan Cakung. Malah kemarin ini saya juga tiba-tiba dihubungi sama teman saya. Dia ini biasa bermain keyboard. Main keyboard di rumah waktu sebelum pandemi. Rupanya waktu COVID ini dia kehilangan job. Dia menawarkan diri kepada saya, ayo bisa nggak saya main di KP42. Bayarannya seikhlasnya. Saya berpikir puji Tuhan, alhamdulillah saya menyambut tawaran itu. Akhirnya seminggu 2 kali dia main di KP42. Jadi tamu-tamu yang datang bisa nyanyi sambil nyanyi untuk menaikkan imun menurut saya sih. Dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan.
Ini merupakan satu kebahagiaan buat saya dan pegawai saya. Saya selalu mengajarkan kepada mereka untuk berbagi bukan dalam kondisi kita yang berlebihan, akan tetapi dalam kondisi kita yang kekurangan. Kita bekerja, menurut saya, kita bekerja yang terpenting ada semangat dan sukacita. Karena kalau kita sukacita, walaupun banyak pekerjaan, kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Ya. Artinya, sekalipun dunia bergoncang, banyak masalah yang menerpa, kita hadapi dengan ucapan syukur. Dan saya percaya, dari ketinggian tahta Tuhan, Tuhan melihat apa yang saya dan pegawai saya lakukan. Maaf, saya yakin Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, jaga hati, tetap berdoa. Salam sehat, salam kebahagiaan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Teresia, cerita inspiratifnya luar biasa. Bu Evita, Bu Teresia ini cantik-cantik masih suka ke pasar loh, masih suka belanja untuk membeli bahan-bahan kebutuhan, dan luar biasa juga pada saat pandemi malah buka restoran yang baru. Bagaimana menurut Ibu, Bu Evita? Ya, ya betul Bu. Jadi memang saya tidak bisa menanggapi banyak karena memang baik ya semua kita dengarkan. Tetapi yang bisa saya garis bawahi untuk Ibu Teresia, akhirnya kebahagiaan Ibu Teresia adalah dengan memberi. Memberi, ya. Jadi ketika menerima untung nggak banyak, ini minta berdoa setengah mati, minta untungnya nggak ada, bangkrut, restoran tutup, itu semuanya tidak membuahkan kebahagiaan. Sebagaimana meminta, tetapi akhirnya sangkutnya di memberi. Itulah artinya kebahagiaan itu memang sesuai dengan janji Allah itu. Ketika kita memberi, aku janjikan kepada kamu kebahagiaan itu. Jadi saya jadi mengingatkan ada klien saya bercerita bahwa pada suatu hari seorang ibu yang bekerja di kantor, dia berhenti bekerja karena pandemi. Kemudian dia tidak bisa keluar dengan masak. Pada suatu hari di tukang sayur mengatakan begini, Bu, habisin aja Bu kangkungnya Bu, tinggal 2 ikat lagi, tahunya juga masih ada Bu, gitu. Terus katanya buat apa? Saya juga nggak ada yang makan di rumah, besok belanja aja lagi. Terus tukang sayur mengatakan apa? Kata tukang sayur, Bu kali aja buat tetangganya, seperti itu. Nah, kata-kata ini langsung membuat dia tergerak gitu. Dibelinya semua kangkung, semua tahu, sama telur, dibungkusnya 4 bungkus nasi, dikirimnya ke tempat pinggir-pinggir jalan, ada orang memberi. Dari situ sekarang setelah 1 tahun, sebulan 200 dia mengirimkan bungkusan bersama teman-temannya. Hanya karena tukang sayur mengatakan, Bu, ini ada sisa Bu, kangkungnya habisin aja Bu, masih 3 ikat lagi, tahunya juga masih ada 2 bungkus lagi. Nggak mau kebanyakan saya nggak ada yang makan di rumah. Ini si bete nih, ibu bete nih ya, masih bete waktu itu. Tapi ketika tukang sayur mengatakan sambil iseng dan ketus gitu, ya kali aja Bu buat tetangganya gitu. Langsung dia terbuka pikirannya, oh benar juga. Jadi sisa kangkung dan tahu dibungkusnya 4 bungkus dibagikannya. Akhirnya dia bisa memanggil lagi pembantunya. Dia memberi gaji kepada pembantu suatu kebahagiaan, memberikan kepada ibu suatu kebahagiaan. Jadi itu tanggapan saya untuk melengkapi Ibu Teresia. Terima kasih bahwa inspirasi itu datang dari mana saja, even dari tukang sayur. Jadi mudah-mudahan Ibu Teresia dan Ibu Maya tinggal satu lagi nih, kita dengarkan kembali yang lebih. Baik, yang akan memberikan lagi tambahan. Begini Bu Teresia, terima kasih Bu Teresia, luar biasa ya, memberi kebahagiaan hakiki. Terima kasih Ibu Evita, Ibu Teresia, sekali lagi terima kasih, semoga tambah sukses restorannya. Amin. Inspirasi dari mana saja datangnya, kata Bu Evita. Dan
Ibu-ibu, bapak sekalian, tentunya sudah tidak asing lagi dengan suara merdu. Itu idola saya zaman masih muda, Ibu Ida Royani. Saatnya kita mendengarkan sharing inspiratif dari Ibu Ida Royani. Namun sebelum kita mendengarkan, saya juga ingin menampilkan ini kegiatan dokumentasi foto-foto Ibu Ida Royani sebagai berikut. Ibu Ida Royani tidak asing lagi tentu dengan suara merdunya. Beliau bergabung dengan MSI sejak tahun 2020. Ibu dari 8 orang anak dengan segudang profesi dan ketekunannya. Selain sebagai penyanyi, bintang film, model, perancang busana muslim, juga aktif dalam organisasi Asosiasi Perancang Busana Mode Indonesia (APPII). Bu Ida Royani hingga kini tetap berkarir di dunia mode, mendesain, membuat busana muslim dari bahan-bahan produk Indonesia, antara lain dari kain tenun. Kita lihat gambarnya, ada kain tenun. Selain itu, hasil desainnya berupa scarf, sangat membanggakan Bapak Ibu sekalian karena telah berhasil diekspor ke Eropa. Ini kita saatnya Ibu Ida Royani, saya mohon untuk memberikan sharing inspiratifnya kepada kita semua. Ibu, monggo, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kepada ibu-ibu yang saya cintai, pertama kali saya berterima kasih kepada Ibu Sarah. Saya bilangnya Ibu Sarah karena Ibu Sarah Ramdhani. Kita punya grup WA ya, kita singkat-singkat aja. Ya Mbak Sarah ya. Terima kasih banyak juga kepada Mbak Eti, kepada Mbak Eti juga kepada pembina dan penasihat dari MSI. Alhamdulillah kemarin kita berjumpa dengan Bapak Jokowi ya. Sebetulnya itu juga dengan susah payah ya. Kita waktunya cepat sekali, kita habis sama-sama Mbak, sama-sama Mbak Sarah. Jadi kita habis foto-foto sebenarnya udah gak ada waktu karena kantong saya itu saya kan juga kasih hadiah sama Ibu Riana tapi nggak bisa langsung jadi harus melalui ajudan. Itu Mbak Sarah itu yang namanya kertasnya ada dalam situ. Jadi saya udah bilang tolong Pak Jokowi saya punya ada yang harus ditandatangani. Tapi karena itu lama akhirnya Pak Jokowi udah nggak keburu, Pak Jokowi udah masuk. Akhirnya tiba-tiba Pak Jokowi udah masuk, itu surat saya ambil buru-buru ditandatangani. Jadi bukannya waktu itu saya minta tolong sama Menteri Seknek ya, tolong dong Pak ini ditandatangani cepet, bapaknya udah jalan. Akhirnya sampai ke sana terus ajudan dikasih ke saya. Ibu tadi tanya ini MSI apa katanya. Oh bilang Pak Mitra Seni Indonesia, jadi nggak tahu. Tapi saya bilang karena waktu itu dengan Pak Dani suaminya Mbak Sarah, akhirnya ini sebenarnya ketuanya nih ibu sorry saya manggilnya Ibu Sarah bukan Ibu Sari. Ini istrinya karena ketua dari MSI. Jadi alhamdulillah dapat ya Mbak, dapat ya, ini terima kasih. Jadi Pak Jokowi ibu-ibu ini kita dapat ucapan selamat ulang tahun Mitra Seni Indonesia dari Pak Jokowi atas jerih payah dari Mbak Ida. Nggak jerih payah kemarin. itu suaminya Mbak Sari juga ini loh besar loh kontribusinya, alhamdulillah. Juga terima kasih banyak kepada yang selalu chatting saya, Ibu Mbak Eti ya. Mbak Eti sehat ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan. Saya diberi kesempatan untuk sharing kejenuhan menjadikan kebahagiaan. Sebenarnya banyak nih kalau yang mau diceritain. Saya mau tanya dulu. Nanti saya takut keterusan sampai akhirnya waktunya udah habis. Saya sampai berapa lama ya? Saya paling tahu lama 10 menit Bu Ida saya. 10 menit ya. Oh jadi hampir setengah 12 kali ya. Hampir setengah 12 nggak? Kebanyakan nggak? 10 menit cukup ya. Cukup ya. Oke.
Saya nggak panjang lebar ya. Jadi saya mau cerita tentang pandemi. Memang saya sejak almarhum, sebenarnya sebelum almarhum meninggal ya, almarhum Benyamin ya, saya tuh udah sejak saya mempelajari banyak Quran dan hadis pada tahun 78, saya udah mulai tadinya pakai mini, pakai apa namanya backless, pakai wah pokoknya idarannya zaman itu gila ya. Akhirnya saya belajar Quran dan hadis dan saya benar-benar dari arti keterangannya, dari bacaannya, akhirnya saya menemukan di situ bahwa perempuan itu harus menutupi aurat. Dan disitulah saya emang rada susah ya, bayangin kalau kita jadi artis, kita show itu dalam sebulan aja kita udah bisa beli mobil ya. Terus saya harus stop gitu ya, saya harus stop karena aduh ini nggak mungkin saya nyanyi pakai kerudung. Jadi akhirnya ya saya bismillah, saya berdoa sama Allah, berilah jalan saya yang terbaik, walaupun saya udah nggak nyanyi lagi, tapi akhirnya karena saya emang seneng ngedesain, dulu baju-baju saya nyanyi ya, dengan dulu belum ada Lady Gaga, tapi baju saya udah macam-macam, udah kerah segini, udah kerahnya tinggi, pakai macan, pakai boots sampai ke paha, udah pokoknya macam-macam. Mungkin kalau yang seumuran saya tahu ya, tapi kalau yang di bawah saya belum gitu tahu. Akhirnya saya mulai membuat busana muslim karena saya waktu itu masih nyanyi dulu sama Benyamin selama ya setengah tahun ya, tahun 78. Habis itu saya berhenti. Terus saya bikin di situ, saya pakai baju muslim waktu saya masih nyanyi setengah tahun itu. Jadi akhirnya ada, dulu belum ada Pasar Raya, dulu adanya cuman Sarinah Tamrin. Jadi direktur spesial datang ke rumah saya, dia bilang saya ngelihat Ibu Mbak Ida itu nyanyi pakai baju muslim, pokoknya bagus ya, fancy. Oh ya sekarang saya lagi bikin dan iseng-iseng aja. Jadi saya bikin pada tahun 78 itu, mulai saya pas waktu itu saya pulang dari Malaysia ya, terus saya nggak tahu mau ngapain, waktu saya bikin baju, akhirnya saya diminta membuka counter satu-satunya di Pasar Raya Tamrin, busana muslim dari Ida Royani. Jadi memang pertama kali waktu itu ya, alhamdulillah. Jadi habis itu baru banyak yang pengikut saya, desainer pada waktu itu. Nah di situ saya mulai membuat busana muslim, udah kira-kira kalau tahun 78, sekarang berapa tahun ya? 40. Udah lama juga ya? 40 ya, lebih 40-an tahun ya. Yang tadi saya pakai baju, yang tadi saya banyak dikatain waktu itu. Busana muslim kok warnanya merah, hijau, kuning, terus modelnya kok. Saya bilang so what? Ini kan saya belajar Quran dan saya belajar hadis, di situ tidak dibilang apa-apa, boleh aja terserah modelnya seperti apa, as long as ketutup semua aurat, dan jangan pakai baju yang yang menyerupai laki-laki dan tidak ketat. Itu aja, itu saya pegang itu pakemnya itu. Sudah sekarang kita balik lagi ke pandemi ya. Ini cuma sekelumit aja. Balik lagi ke pandemi yang sudah hampir 3 tahun, terus terang ya, ini bukannya promosi tapi apa adanya. Dulu saya bikin segala macam, bikin batik, bikin lace, bikin segala macam. Akhirnya saya tuh gini, saya zaman dulu kan belum ada ini ya, tapi kan abis itu Pasar Raya dibangun, akhirnya saya pindah ke Pasar Raya. Dari dulu saya pertama kali bikin mukena yang berwarna-warni dengan lace yang panjang-panjang segini. Dari mana? Zaman dulu itu belum ada yang buatan Cina. Jadi saya kalau beli lace, harus saya pergi ke Paris, saya harus beli lace yang tinggi-tinggi, yang lebar-lebar segini, saya bikin mukena. Pada waktu itu saya bikin mukena, harganya pada waktu awal-awal 80 itu ada yang 2,5 juta, ada yang 3,5 juta. At that time itu mahal sekali ya. Kalau sekarang nggak tahu berapa. Ada waktu itu dolar lagi 400 sampai 600 lah kayak gitu loh. Terus udah gitu di sana juga masih di Italia juga masih franc ya, masih franc. Terus di Italia juga masih lire kalau saya mau beli renda-renda. Terus saya waktu itu juga pernah bikin sari-sari macam-macam, karena saya lihat di Pasar Baru, tapi saya suka tuh suami saya, kayaknya kita ke India aja. Jadi saya ke India, saya beli, wah menikmati sekali. Kayak terus udah gitu, karena saya memang teman-teman saya banyak yang sosialita, makanya itu sebenarnya pasar saya memang ke situ. Jadi mereka mau pergi haji, aduh di sini kan belum ada yang katun-katun bagus. Saya pergi ke Swiss. Jadi benar-benar saya ke tempat-tempat yang memang makanya orang bilang, kenapa sih baju Ida Royani mahal ya? Karena memang
ongkosnya aja sudah berapa, harganya sudah berapa gitu ya. Udah akhirnya di sejak pandemi ini terus terang, I'm telling you the truth ya, baju saya karena saya udah bosen dengan batik, saya bosen dengan bordir, saya bosen dengan segala macam lace-lace, akhirnya saya beralih kepada udah hampir 15 tahun sih ya, saya kepada tenun-tenun etnik ya, tapi tenun-tenunnya kebetulan saya memilihnya tenun-tenun yang lawas tapi masih bagus. Jadi sebelum 15-20 tahun yang lalu, sebelum NTT juga terkenal pada waktu itu ya, saya lihat ada kalau ada pameran tuh di mana sih tuh di dekat rumah Benyamin, di mana ya, bukannya JCC waktu itu, di mana Kemayoran. Kemayoran itu ada orang jual tenun. Terus saya lihat, saya cuman begini aja, tenun NTT waktu itu orang nggak ada yang lihat sama sekali. Saya lihat, ih gila ya ini dibikin bajunya, pasti keren deh. Akhirnya orang juga nggak pikir ke situ, itu tenun NTT yang keras gitu kok bisa dibikin baju. Akhirnya saya bikin. Akhirnya ada setiap tahun ada kan saya juga ada di APPMI ya. Setiap tahun kita bikin pameran. Jadi selalu Ida Royani dengan tenunnya. Sampai saya pergi ke luar negeri, sampai saya pergi ke Pakistan, terus show di di Filipina, sampai terus juga saya show sampai ke Rusia gitu. Saya dengan busana muslim tapi Ida Royani dengan tenunnya. Jadi mulai dari situlah saya benar-benar baju-baju dia, tapi tenunnya tenun lama ya, bukan tenun yang baru. Jadi memang kalau orang bilang kok mahal sih, kok sampai belasan juta, kok sampai puluhan juta ya, karena tenunnya tenun lama yang saya benar-benar cari, tapi kualitas gitu. Sampai akhirnya kalau orang-orang lihat Mbak Ida, aku pergi ke NTT kok nggak ada yang seperti Mbak Ida ya. Jadi sebelum orang tahu NTT itu bagus, NTT itu benar-benar yang pernya gitu. Saya udah borong, saya juga sampai berlemari-lemari juga ini NTT ya. Akhirnya sekarang saya juga bikin ulos juga saya juga koleksi ulos yang lama-lama tapi yang udah di atas 50 tahun tapi yang masih benar-benar kualitas. Kalau yang jelek-jelek saya nggak mau ambil. Akhirnya di dalam pandemi ini terus terang, siapa yang mau beli dengan harga yang mahal, paling murah 7, 8 juta, 9 juta, terus ada yang 15 juta, yang hampir 20, karena bahannya aja saya jual ada yang puluhan juga, tapi yang benar-benar asli yang lama ya. Siapa yang mau beli dengan adanya pandemi ini? Nah, saya di tahun 1900-an akhir, saya tuh bikin kerudung. Ini spesial ya. Ibu-ibu tadi lihat nggak tahu ya. Ini saya ini aja saya tadi dari ibu-ibu yang yang pembicara, saya tuh nengok ke bawah, tahu nggak saya ngapain? Saya tuh lagi ini kerudung yang saya bikin. Saya lagi QC. Ini kan baru datang dari pabrik. Saya lihat mana yang kurang bagus. Nih ada di bawah saya ini ada pegawai saya. Di situ di samping saya ada ponakan saya yang kita lagi bikin desain kerudung. Jadi pada waktu itu kerudung aku sebelum di sini banyak kerudung di tahun akhir 19 saya tuh setiap kalau saya beli kancing dan renda dari Italia maupun dari Paris, selalu saya beli scarf ya, scarf ya kayak gini. Sebenarnya ini bukannya buatan Italia sih, kalau ini buatan saya sendiri ya. Saya beli scarf itu jadi karena saya bawa 1 koper, 2 koper kok laku. Akhirnya suami saya bilang, "Dak, mendingan gini, kamu bikin." Saya cari nih, saya cari di internet, kamu bikin, nanti kita bikin made in Italy by Ida Royani. Jadi mulai dari tahun yang akhir 19 itu sampai 2000 sekian saya bikin di Italy made. Di sini karena sini belum terkenal ya waktu itu ya. Maksudnya belum umum untuk scarf. Made in. Akhirnya saya bikin, alhamdulillah laku. Tapi waktu itu harganya 375 apa ya? 400. Ya mungkin ada Mbak Yati juga punya koleksi pada waktu itu ya, Mbak Yati ya. Ada teman saya kebetulan di MSC juga. Nah terus akhirnya saya itu habis di situ kan langsung euro mahal. Akhirnya saya bikin di Cina. Habis di Cina kurang bagus. Akhirnya saya ininya greynya itu saya bikin mirip seperti yang saya bikin di Italia. Greynya tuh sampai
sampai persis seperti yang di Italia. Saya punya teman seperti Astari ya, Astari Rashid ya. Saya kasih dia tuh, Ida gila ini buatan lo. Iya, lo bikin di mana? Bukan yang gue bikin di Italia, ini yang gue bikin sih. Masa sih aku keren banget kayak punya gue yang gue bikin di Italia. Jadi aku bikin formulanya yang mirip, gerenya yang mirip Italia. Nah di situ saya mulai bikin mendesain terus setiap hari. Saya bikin mungkin bisa lihat di IG saya ada Ida Dania Royan. Saya sendiri, percaya nggak? Saya sendiri yang ngedesain, saya yang kasih warna, saya yang bikin segala macam layoutnya, bunga. Waktu itu lagi musim daun-daun ya, orang senang tanaman, saya bikin daun ini. Akhirnya saya bikin sendiri, terus kan saya ngeri ya, biasanya yang mempromosikan habis sudah jadi, biasanya yang mempromosikan itu adalah model, dan saya fotonya saya sewa studio. Ini karena ketakutan waktu Delta, aduh gimana ya. Jadi di situ itu saya udah deh darling, saya aja deh jadi modelnya. Ini adalah musola saya yang saya robah, jadi saya beli itu ada besi situ, saya bikin bahan. Jadi studio. Jadi yang foto Eke pakai topi, karena saya juga hobinya topi. Saya pakai topi, ini segala macam. Saya bikin di sini. Yang foto siapa? Yang foto suami saya. Kadang-kadang kalau suami saya nggak ada, cucu saya lagi datang, yang anak saya Jenna Hara, kebetulan dia juga desainer. Dia yang foto. Terus semua di sini nih, di musola saya ini, sepatu semua saya taruh sini. Sepatu dari mulai boots itu, tas-tas itu juga saya bongkarin dari lemari, saya taruh sini. Di situ ada topi-topi banyak. Di belakang sini adalah toko saya, baju saya kumpulin di sini. Jadi saya di sinilah kerjanya di sini. Itu ponakan saya di situ bikin ini. Malah saya kalau lagi ngedesain, aduh kok tante aku udah jam 5 nih, tante aku pulang, aduh jangan pulang dulu, ini kayaknya ada desain bagus banget ya, kayaknya besok baru aku mau masukin ke pabrik. Aduh tante aku udah capek. Itu perasaan saya, terus terang, I'm telling you the truth, kayak perasaan saya itu waktu 24 jam kok sepertinya cuman 10 jam ya gitu, saking kayaknya sibuk gitu loh, sibuk dengan, dan saya menikmati abis saya bikin seperti ini ya, habis saya bikin desain, terus saya bawa ke pabrik, terus saya foto-foto, langsung saya edit, saya masukin ke IG, langsung Mbak Ida aku pesan ini, aku dari habis Mbak Ida habis gitu pesan habis. Jadi alhamdulillah perasaan saya itu kok pandemi bikin saya bukan susah, menikmati. Jadi saya sendiri menikmati banget. Jadi buat saya, nah ini udah mau habis sedikit aja, saya mau kasih tip buat ibu-ibu. Kayaknya kok cepet banget sih aku kok ngomong. Nanti periode kedua lagi Mbak Ida. Terus udah gitu, saya juga mau kasih tips sama ibu. Mungkin itu saya yang mendesain ya. Saya senang desain, saya senang bikin warna, saya bikin segala macam. Ini lagi di bawah sini orang lagi kerja. Orang lagi kerja, saya lagi boleh saya pokoknya berantakan sekali. Ini tuh, ini yang lagi saya musik. Tadi lagi ada beberapa ibu ngomong, saya sibuk begini itu bukan nulis. Saya mana yang bagus? Oh ini jangan ini. Masih kayak begitu. Waktu karena saya pikir waktu tuh kayaknya kok panik banget gitu loh. Nah terus udah begitu, saya menikmati. Alhamdulillah ya, saya punya teman di Inggris. Ya gila, kerudung keren banget. Ya udah, sekarang malah saya ekspor. Orang lagi berhenti, sekarang lagi pandemi, saya ekspor ke sana. Jadi alhamdulillah ya, ini saya ya mungkin yang punya hobi ngedesain, dan saya ada link untuk saya bisa bikin sesuatu ya, yang emang mirip. Jadi kalau ibu beli kerudung saya ini kayak orang ibu beli di Italia aja, persis yang saya bikin di Italia. Mungkin kalau yang lain saya juga melihat kiri kanan ya dalam pandemi ini. Ya seperti yuk kita isi dengan banyaklah ya yang bisa masak. Saya lihat tuh teman-teman saya, ponakan akhirnya dia masak, yang tadi nggak bisa masak, bikin ini bikin itu segala macam, akhirnya kok bisa juga nih. Kayaknya yang dibilang kejenuhan itu membawa kebahagiaan itu banyak, seperti tadi
yang ibu yang tadi kasih arahan yang katanya pikiran negatif jadi positif, bisa kita rubah mindset kita. Itu benar adanya. Jadi saya lihat di sekeliling saya juga yang seperti itu. Terus seperti satu lagi ya, saya pas kebenaran di umur 50-an ini saya juga kuliah di udah tua ya, kuliah di universitasnya Pak Ma'ruf Amin. Saya ambil ilmu tinggi agama Islam. Jadi saya lebih banyak mempelajari Islam ya. Marilah di waktu yang sekarang ini tuh kita banyak-banyak beribadah, karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi hidup kita memang untuk beribadah. Jadi kalau yang waktu kosong-kosong, yuk kita baca Quran, makhraj, tajwidnya, dengungnya, panjang pendeknya, semuanya ya. Kita jangan cuma asal baca, karena Quran itu semua ada tajwidnya harus benar ya. Kita sholat kita ini kan sholat kita sempurnakan, karena bacaan sholat itu seperti kita baca Al-Quran. Jadi tajwidnya, makhrajnya, tajwidnya harus pas gitu. Jadi supaya kita nanti lagi dibikin konten ya kalau orang Belanda itu pokoknya perfect. Terus yang doa, marilah kita berdoa habis sholat. Kalau bisa doa tuh emang harus bahasa Arab ya. Tidak harus bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau yang bahasa Arab silakan, itu lebih bagus. Tapi berusaha kita tahu artinya. Banyak sekali kita baca surat Hasr yang 3, kita belajar hadis, baca surat Hasr 3 ayat aja, cuman itu pahalanya seperti kita dijaga sama 70.000 malaikat. Wow, kita punya satpam satu aja di rumah kita perasaan kita udah aman. Padahal kalau kita mau belajar Quran dan hadis itu luar biasa. Yang punya cucu, kebetulan saya juga sering telepon cucu saya banyak di Australia, karena dia memang udah tadinya sekolah di sana, akhirnya tinggal di sana. Pokoknya ibu-ibu tuh namanya bilang kejenuhan itu kayaknya enggak deh. Maksudnya intinya mesti diisi lah ya. Iya, mesti diisi. Kita di rumah aja ya, di rumah aja nih, di rumah nggak kemana-mana ya. Kita bongkar tas saya tuh bongkarin tas udah pada itu tas mahal-mahal, kita keluarin lagi, kita semir sendiri, itu bisa berharga. Sepatu yang bagus-bagus udah nggak pernah dipakai terus kita semir itu banyak lah. Kalau ibu-ibu kayaknya enggak. Kalau emang katanya jenuh itu kayaknya bukannya bohong ya, itu malas aja kalau saya bilang ibu seperti itu. Saya itu nggak bisa, saya duduk di sini aja. Kalau saya boleh nggak ceritanya Ida Royani bisa kalau saya mau ceritain itu masih lebih banyak lagi. Satu buku nih ceritanya Ida Royani. Banyak. Nanti lain kali bersambung ya, karena ini belum kelar sebenarnya. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Saya pikir nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya. Saya juga mohon maaf kalau ini sih sebenarnya sharing pengalaman saya ya. Jadi bukan apa-apa. Jadi pengalaman yang alhamdulillah ya, mungkin bisa dicontoh sama semua. Tapi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari, nanti lain kali kita bisa Bye Ida, love you. I love you all. Bu Ida, waktunya sangat habis ya, dalam sehari terasa hanya 1 atau 10 jam saja. Iya benar. Ya, kita terima kasih juga loh Mbak Ida, kita dikasih donasi untuk door prize untuk yang door prize Royani. Semoga yang dapat dipakai ya. Terima kasih Bu Ida, sangat inspiratif sekali. Kita ikut berbunga-bunga ingin mendesain ya Bu Evita, Bu Sari. Bu Evita, bagaimana tuh rasanya dalam pandemi ini? Bu Ida merasakan 24 jam itu seperti 10 jam saja. Bu Evita, bagaimana menurut Ibu? Mana Bu Evita? Halo, Bu Evita di mana ya? Bu, ada muncul. Lagi rangkum. Ya. Ada Bu? Ada. Oke. Apa yang bisa kita tangkap dari Mbak Ida ini? Itu antusiasmenya luar biasa. Antusiasmenya, kreativitasnya,
kreativitasnya itu terstimulasi internal maupun eksternal, dua-duanya. Ya mungkin dari dulunya, dari kecilnya ada stimulasi. Jadi nggak kehabisan ide. Jadi kreatif itu bisa membuat kita keluar gitu ya, keluar dari emosi negatif kita. Jadi sepertinya Mbak Ida ini termasuk orang yang tidak pernah menyimpan galau, tidak pernah menyimpan jenuh. Bukan tidak ada jenuh, pasti ada. Tetapi ketika dia merasa jenuh, dia langsung keluar gitu. Dia langsung mempunyai ide untuk keluar dari sana. Jadi tidak mungkin orang tidak pernah merasakan bosan. Mungkin dia ada bosan, tidak mungkin. Karena itu manusiawi sekali. Karena dia up and down gitu ya. Kadang-kadang aduh aku bosan banget nih. Tapi begitu dia merasakan itu, belum sempat kortisolnya mengganggu kesehatannya, mengganggu kegiatannya, langsung dia mencari ide untuk keluar. Nah ini tipenya Mbak Ida Royani ini. Jadi mungkin meskipun tidak setara dengan Mbak Ida ini antusiasmenya, kegiatannya, kelincahannya, tapi setidaknya kita ya Mbak Ida, Mbak Ida tuh nggak ada capeknya deh kayaknya, nggak ada capeknya, nggak ada habisnya ide, kayaknya semua orang sampai jam 5 pagi disuruh bangun hanya untuk menumpahkan ide-idenya, gitu ya. Ah itu loh. Karena kan jadi alhamdulillah, jadi lebih semangat hobi dan menghasilkan. Untung keponakannya baik tuh. Kalau saya udah kabur kali itu Mbak Ida, nggak bisa mengikuti. Jadi iramanya Mbak Ida itu iramanya tuh memang irama Mbak Ida irama tuh rock and roll banget gitu ya. Jadi memang saya pikir nggak apa-apa, kerudung ya, baju muslim ya, scarf ya, apa ya, Itali ya, semua dijalani. Ya meskipun kita tidak sehebat terseluas itu, kita bisa mencontoh antusiasme ini karena kita katakan pikiran negatif melahirkan emosi negatif, pikiran positif melahirkan emosi positif dan perilakunya juga mengikuti paralel, gitu ya. Jadi memang nggak habis-habisnya nih idenya, ya meskipun nggak usah persis, tapi kebetulan Mbak Ida juga diberikan bakat yang genetik yang bagus, gitu ya, yang luar biasa, yang bisa membantu. Tapi ada orang yang dapat punya bakat tapi tidak dikembangkan juga, ya tidak membawa kebahagiaan. Gitu, selamat ya Bu Ida ya. Semoga terus deh menjadi motivator. Menjadi motivator buat kita semua. Sama-sama, makasih. Ibu di mana alamatnya? Nanti aku mau kasih hadiah juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti tanya sama panitia ya. Oke, luar biasa. Wah, saya dengarnya aja capek nih Mbak Ida. Aduh, Mbak Ida tuh nggak capek-capek gitu, orang yang nggak pernah capek gitu kayaknya. 12 jam kurang gitu loh. Umur aku mau 70 loh, tapi aku energik banget. Kapan tidurnya gitu loh. Aduh. Nggak kelihatan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Ida. Terima kasih Bu Ida, luar biasa endurance-nya itu tidak ada henti-hentinya ya Bu Evita. Ya. Ini kita sebetulnya saatnya membuka tanya jawab, tetapi saya sudah mendapatkan satu pertanyaan melalui chatting yang bagus dan boleh izin ya karena ini jauh dari Serengat nih Bu. Ternyata ada yang hadir dari RSUD Serengat. Ya, pertanyaan pertama. Nanti yang kedua yang sudah angkat tangan terus itu adalah Ibu Dr. Tuti Rahmawati. Nanti diberi kesempatan Bunda Tuti. Nanti kesempatan kedua, Bu Wiwin, barangkali ada yang kesempatan ketiga, kita catat dulu namanya. Siapa yang ingin bertanya atau belum terlihat. Ada. Kita langsung saja ya. Bunda Imas, mohon izin, saya kebetulan pas lagi sedang mengajar ini mahasiswa, jadi nggak jadi RSN-nya. Oh, ini baik. Bu Evita, sambil melihat yang nanti angkat tangan, saya bacakan dulu ini pertanyaan dari Pak Sugianto, RSUD Serengat. Izin bertanya, bagaimana trik-trik dan menyikapi ataupun menghadapi masyarakat, ini lebih luas Bu, karena beliau tertarik sekali, terhadap kebijakan pemerintah. Satu sisi kita sebagai bagian dari pemerintah tersebut, gitu Bu. Mohon bagaimana dia sebagai pejabat pemerintah, menyikapi masyarakat mungkin yang kontra terhadap situasi pandemi, katanya begitu Bu. Ya, itu dari Serengat Bu. Angkat tangan. Monggo silakan.
bagaimana trik menghadapi masyarakat yang pro kontra gitu Bu ya, kira-kiranya gitu ya. Sementara beliau sebagai petugas pemerintah harus menjalankan. Nah, ini secara psikologisnya bagaimana barangkali? Ini memang berat sekali ya buat Pak Sugiarto ini. Memang sangat berat Pak, karena secara psikologis memang kita banyak sekali yang bisa kita membuat kita itu depresi. Satu sisi orang itu punya hak hazazinya, kedua punya ini. Tetapi sebagai pemerintah seharusnya memang rakyat itu mengetahui apa yang pemerintah bikin kebijakan itu pasti ada keuntungannya untuk masyarakat. Tapi kalau saya harus menjawab ini, sepertinya bukan saya yang harus menjawab ya ini, tetapi secara psikologis saya ingin membantu Pak Sugiarto. Memang tidak gampang, dan ini pasti membawakan stressful berat ya buat Bapak. Dari sisi manapun kita sulit itu untuk menghibur Pak Sugiarto ini. Karena dari sisi manapun gitu, saya mau mengambil dari sisi mana, dari sisi psikologis, Pak Sugiarto ini pasti berat sekali ininya, bebannya. Dia harus menghargai hak orang gitu ya. Orang itu yang pro itu ya hak asasi itu hak asasi orang itu dibela gitu ya, dibela oleh mana-mana. Tetapi kalau kita mempunyai base penjelasan yang benar mengenai kesehatan ini, kita harus mempunyai penjelasan kesehatannya. Jadi saya pikir pihak pemerintah itu yang penting adalah mengedukasi. Rakyat itu perlu diedukasi. Jadi sekuat mungkin diedukasi. Kalau dia sudah kontra karena sudah diedukasi, itu saya sudah di luar kemampuan saya untuk menjawab itu. Tetapi kalau pemerintah itu sudah mengedukasi, semua sudah diberitahu dan mereka tidak ini juga, nah itu saya tidak bisa menjawab lagi bagaimana harus dilakukannya, karena memang ada keterbatasan. Mau pemerintah, mau presiden, mau menteri punya keterbatasan masing-masing. Gitu. Jadi memang ya Pak Sugiarto ini sangat berat menghadapi belakangan ini karena yang divaksin nggak mau divaksin, udah diberikan penjelasan tetap tidak mau gitu. Nah ini kita tidak tahu lagi latar belakang mereka tidak mau itu apa? Apakah karena memang bukan anti vaksinnya tetapi anti pemerintahnya, kita nggak tahu lagi itu di situ. Nah di situ kita sudah tidak bisa. Ada unsur politisnya kah? Apakah unsur psikologisnya kah? Nah ini yang kita nggak tahu. Kalau sudah unsur politis itu sudah di luar jangkauan kita. Mungkin jangan-jangan suka-suka ada unsur politisnya juga. Ketidakmauan orang itu ada bermacam unsur yang bisa kita jabarkan. Jadi ya, kalau selama ketidaktahuan Pak diberi edukasi. Tapi kalau sudah diedukasi ada unsur politis atau apa? Ya, itu di luar di luar kemampuan Pak Sugiarto juga untuk ini ya Pak. Semangat ya Pak. Semangat. Baik Bu Evita. Terima kasih jauh-jauh udah datang. Baik Bu Evita, mudah-mudahan Pak Sugiarto bisa iya, berat jadi Pak Sugiarto itu pasti. Belum berat buat pemerintah, apalagi buat Pak Jokowi. Bu Evita, ternyata banyak sekali yang ingin ada lanjutan dari bincang ini. Tadi ada guru besar dari PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Ibu Tuti, tapi sekarang sedang bicara. Mbak Wiwin, barangkali ada yang sudah angkat tangan untuk bertanya. Mbak Wiwin, Bu Wiwin, mohon dibantu. Sudah ada belum? Mungkin ada yang mau sharing lagi? Ya, atau kalau tidak ada pertanyaan, lewat chat. Ada yang ingin memberikan tips-tips sedikit, kita masih ada waktu. Ya, ini sedang dicari lobet nih sebentar. Siapa Bu? Atau Mbak Sari mungkin ingin memberikan tipsnya, Mbak? Mungkin lanjut ke tips aja kali ini lobet nih, nggak ada yang Nana atau bukan mungkin Bu. Ya Ibu Ken, Bu Nana, Ibu Nana atau Ibu Ken mungkin ada. Oke, nah dari sini nggak kelihatan. Ibu Sus, mungkin bisa. Barangkali saya boleh berkenan. Chatting juga nggak apa-apa Bu, yang mau chatting. Ya, memohon Ibu Nana Sus atau Ibu Ken. Masih ada Ibu Sus, bagaimana tips Ibu masih tetap selalu segar, pagi-pagi menyapa kami dalam masa pandemi. Bagaimana Ibu berkenan untuk memberikan tipsnya buat kami menghadapi masa pandemi ini? Selamat pagi.
Alhamdulillah. Ibu Monggo Bu. semua, dan terutama Ibu Evita yang saya kenal dan baik sekali. Saya merasa sangat oke lah pada hari ini mendengar Bu Evita yang memberikan satu penjelasan kepada kita semua untuk mengetahui bagaimana kebahagiaan itu. Memang kebahagiaan itu kita ukur dengan diri kita sendiri. Itu saya sangat setuju. Dan 3 pembicara itu menunjukkan begitu. Dan saya bersyukur bahwa Bu Evita bisa bertemu dengan ibu-ibu ini pada hari ini dan mempercerah satu pemikiran bahwa kita tidak usah mengeluh ya dalam hal seperti ini, dalam hal kita semua juga mengalami ada bahaya COVID dan sebagainya. Kita harus berkreatif terus. Apalagi ibu-ibu MS itu banyak sekali kegiatan yang bisa diraih, yang bisa diikuti. Jadi saya mohon dan terima kasih sekali kepada Ibu Evita yang bersedia untuk memberikan pencerahan pada pagi ini. Dan juga ibu-ibu lain yang juga memperkuat ya apa yang jadi masalah dan bagaimana cara menanggulanginya. Terima kasih dan salam saya untuk ibu-ibu, semoga sehat semua dan semoga kreatif terus dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Ibu juga, Ibu Sus, bisa cerita sedikit ngapain aja selama di rumah, nggak boleh pergi. Iya, usia yang 84 tahun yang biasanya kesedihan tapi 21 arisan. Ya, saya tuh senang bergaul dengan ibu-ibu. Makanya dengan berdirinya Mitra Seni Indonesia itu sangat membahagiakan saya. Dan ibu-ibu bisa berkreasi, ibu-ibu bisa berkumpul ya semasa masih belum pandemi, dan sekarang pun masih bisa bertemu muka untuk bertukar pikiran. Saya sendiri juga pernah kena COVID. Tapi saya untungnya seluruh keluarga itu mendukung, tidak memberitahukan saya bahwa saya kena gitu. Jadi saya merasa bahwa ini saya hanya shock biasa karena dari keluarga kita itu pembantu-pembantu banyak yang kena, begitu aja. Jadi saya nggak merasa sakit rasanya, hanya kok lemes sekali badan saya, gitu. Nah sekarang waktu saya bilang, kok kenapa ya? Saya waktu itu kok lemes sekali, dokter kok pada datang, tapi saya sendiri nggak tahu kalau saya kena. Terus mantu dan anak-anak saya yang kebetulan saya terus diboyong nih ke rumah Sari Ramdhani untuk tidak di rumah sendiri gitu. Jadi bilang, loh kan Eyang kan sakit, katanya sakit kena COVID. Jadi selama hampir sebulan itu saya nggak tahu kalau sakit COVID. Nah tapi ide saya untuk WA segala macam kok masih bisa dilaksanakan, hanya saja saya nggak bisa berdiri karena lemes gitu ya. Jadi semua ini juga membawa saya tuh lebih sabar sekarang. Kalau Sari mengatakan ibu jangan kemana-mana ya, nggak boleh kemana-mana gitu ya, itu ya udah apa saja yang bisa dikerjakan di rumah, bisa juga itu pesan ini, pesan itu untuk menyenangkan cucu-cucu ya, atau mengerjakan apa saja. Jadi ada piaraan di rumah, kita beri makan dan sebagainya. Karena saya udah berumur 80, nggak boleh ya, nggak boleh merasa kalau tua ya. Sudah berumur 84 tahun, jadi sudah terbatas. Alhamdulillah.
bisa berolahraga, lari atau dan nggak bisa. Jadi ya sebisanya saja di rumah mondar-mandir membetulkan apa yang tidak betul. Ya, terima kasih. Matur nuwun sangat Ibu Sus. Alhamdulillah sudah sehat kembali sekarang dan memberikan pengalaman selama pandemi COVID-19. Semoga sehat seterusnya Ibu Sus. Amin. Pak Wiwin, barangkali sudah ada yang bertanya atau mohon maaf, waktunya juga saya lihat sudah ini terus Ya, kita Bu. habis Iya, waktunya sudah hampir jam 12, Bu Imas. Baik, iya, baik. Kalau demikian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada pembina, pengurus, dan anggota Mitra Seni Indonesia, serta ibu bapak dari manapun, ada yang dari luar kota, banyak sekali yang telah hadir mengikuti acara bincang-bincang Mitra Seni Indonesia. Dari kita untuk kita. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Evita Jaman yang menyumbangkan buku berjudul Sahabat Lansia Tangguh. Alhamdulillah Bu Evita, terima kasih. Dan ini diperuntukkan bagi door prize nanti, untuk door prize, serta diberikan juga untuk kenang-kenangan bagi para inspirator. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Ida Royani yang menyumbang scarf hasil karya beliau sebagai hadiah pada door prize nanti. Terima kasih tentunya saya ucapkan yang tiada terhingga kepada Ibu Sari Ramdhani, Ibu Sri Harmoko, Ibu Tentamia, Ibu Eti Ruspanji selaku koordinator, sehingga acara bisa berlangsung pada hari ini. Mudah-mudahan acara-acara selanjutnya bisa kita selenggarakan. Selain itu, saya juga infokan kepada Ibu Bapak yang hadir, bagi yang ingin membeli koleksi busana ataupun scarf dari karya-karya Ibu Ida Royani, bisa langsung via Instagram beliau, atau juga bisa menghubungi langsung kepada Ibu Ida Royani. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota ataupun di Jakarta, bila sedang berada di Jakarta, jangan lupa juga mencicipi hidangan lezat. Hidangan lezat yang disajikan oleh Ibu Teresia. Ternyata pada saat pandemi beliau membuka restoran baru. Ibu Tres, silahkan ibu-ibu mencicipi hasil hidangannya di Tres KP4 ya, Kampung Melayu 42, Jalan Kayu Putih nomor 42 Jakarta Timur. Silahkan berkuliner. Baik, demikian rangkaian acara demi acara telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di acara bincang-bincang dengan topik yang berbeda dan juga menarik. Mungkin bila ada masukan atau usul saran dari ibu-ibu semua, silahkan disampaikan kepada kami untuk dibahas pada acara-acara bincang-bincang berikutnya. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara bincang-bincang Mitra Seni Indonesia. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita selalu berbahagia. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan.